Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, hari ini kita bertemu lagi untuk perkuliahan daring di mata kuliah praktik pengajaran BIPA, ya, rombel peminatan BIPA. Senang sekali buat bertemu kembali dengan kalian. Sehat semua ya. Azil sudah sembuh? Ya, katanya Mbak Azil dan Istiqomah ya yang sakit ya. Nanda mana? HP-nya mana? HP-nya sudah jadi, katanya rusak. HP kok rusak terus sih, gimana ya mudah-mudahan kalian semua sehat dimanapun kalian berada, baik di kos ya, ada yang masih di kos ya, maupun yang sudah di rumah. Erisa ya yang katanya kalau di rumah nyuci kemudian belanja ke pasar gitu ya, jadi calon menantu yang baik ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dan Bu Ati senang sekali nanti kita akan berbagi bersama untuk praktik pengajaran BIPA. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai pada siang hari ini, bersama-sama kita baca tasmiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini yang sudah Bu Ati sampaikan, nanti ada paparan yang akan Bu Ati jelaskan, dan di akhirnya Anda Bu Ati minta untuk bisa mengkonfirmasi, menelpon atau WhatsApp atau menghubungi para narasumber, yaitu para pengajar BIPA yang sudah berpengalaman baik mengajar BIPA di dalam maupun di luar negeri. Nanti Bu Ati akan berikan nomor teleponnya itu di grup ya. Ya, hari ini fokus kepada bagaimana menjadi seorang pengajar BIPA yang milenial. Mudah-mudahan Anda yang saat ini mendengar ada kasus corona, Anda tidak takut. Nanti jangan-jangan takut, nggak jadi, Bu saya nggak jadi lagi pengajar BIPA. Kenapa? Karena mengajar orang asing, karena takut ada corona. Jangan ya, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ini segera berakhir sehingga kita bersama bisa menularkan, bisa mengindonesiakan, bisa membuanakan bahasa Indonesia kepada para pembelajar asing. Ya, terkait dengan itu, apakah seorang pengajar BIPA yang milenial itu yang harus punya sosmed, yang harus punya Instagram selalu upload, yang punya Facebook, yang punya pet, yang punya Twitter? Apakah seperti itu? Tidak ya. Itu lebih baik, tetapi tidak harus. Bukan jaminan bahwa seorang pengajar BIPA itu harus memiliki sosmed, harus tahu tentang sosmed, tidak ya. Jadi itu yang menjadi kunci pertama, bahwa seorang pengajar BIPA itu memiliki beberapa kriteria, meskipun yang salah satunya harus paham terkait dengan IT ya, atau mengikuti perkembangan zaman yang saat ini sedang berlangsung gitu. Nah, menjadi seorang pengajar BIPA yang milenial itu memiliki persyaratan. Yang pertama adalah tadi mengetahui perkembangan iptek. Jadi juga seorang pengajar BIPA juga jangan gaptek, tidak tahu Kahoot yang sekarang sedang booming kalau untuk game begitu, tidak tahu Instagram atau tidak punya Instagram ya. Kalau Facebook mungkin sudah beberapa tidak memiliki, tapi kalau Instagram hampir semua punya ya, semua punya. Semua sudah follow Bu Ati belum? Ya, nanti bisa saling follow ya. Yang kedua, update materi daring, update materi BIPA. Ini situasi kondisi perkembangan Indonesia sekarang. Misalnya materi BIPA yang sekarang untuk tentang kesehatan, bagaimana masker langka, kemudian hand sanitizer. Nah, ini bisa menjadi topik sebetulnya ketika nanti Anda atau kali kesempatan ketika mengajarkan BIPA, itu bisa menjadi bahan topik yang saat ini sedang berlangsung begitu. Kemudian memiliki rasa percaya diri dalam mengajarkan BIPA. Ini juga penting. Seorang pengajar BIPA tidak boleh merasa dirinya tidak bisa. Misalnya diminta Bu Ati ya, Mbak atau Mas bisa bantu ya Bu Ati untuk mengajar BIPA di sini. Saya bisa nggak ya Bu? Gitu. Ya tidak boleh. Jadi Anda harus percaya pada diri Anda sendiri. Nah, sekarang bagaimana orang lain akan percaya pada diri kita kalau kita tidak percaya pada diri kita sendiri? Nah, hal yang lain ketika kita memiliki rasa percaya diri, kita tampil. Nah, biasanya nanti ada kaitannya dengan networking. Kita memiliki networking, kita memiliki jaringan. Nah, kalau
orang dalam satu lingkup sudah kenal Anda, nah ini akan lebih bagus, berarti Anda memang sudah punya branding di situ. Ya, jadi 3 ini, iptek, kemudian yang kedua update materi BIPA, dan yang ketiga memiliki rasa percaya diri. Nah, apa bekal untuk menjadi seorang pengajar BIPA di era milenial atau 4.0 ya, yang saat ini sedang bergaung begitu, bahwa kita itu sebagai generasi milenial ya. Kalau Anda mungkin sudah generasi Z ya. Kalau Buati mungkin sudah generasi milenial ya, Anda bisa juga untuk generasi milenial ya. Yang ini bekalnya apa saja begitu. Nah, bekal selain tadi iptek, kemudian update materi, kemudian rasa percaya diri, bekal seorang pengajar BIPA di era yang sekarang ini harus ada kemauan terlebih dahulu. Nah, ini sudah terbukti bahwa Anda memilih untuk masuk ke peminatan BIPA ini, berarti Anda sudah mau ya, nantinya Anda menjadi seorang pengajar BIPA ya. Buati sangat senang ketika 8 orang sudah mendaftar untuk mengikuti PPL di luar negeri, dan mudah-mudahan corona sudah berakhir sehingga Anda bulan Juli atau Agustus itu bisa berangkat ke Malaysia ya. Atau mungkin ada yang sudah mendaftar untuk mengajarkan BIPA di SPK, di sekolah internasional yang ada di Jawa Tengah. Nah, intinya adalah kemauan ya, jadi poin yang pertama. Poin yang kedua, penguasaan materi. Nah, ini penguasaan materi, kalau Anda berstandar pada standarisasi BIPA, Anda tidak perlu khawatir. Makin kesini Anda makin terlatih untuk menguasai materi. Kira-kira di level A1 itu materi apa yang bisa diberikan kepada pembelajar asing? Oh, di BIPA 2, BIPA 3 sampai yang ke BIPA 7 misalnya. Nah, Anda harus mengetahui, Anda harus tahu penguasaan materi yang sesuai dengan mereka, termasuk penguasaan materi sesuai dengan negaranya. Ya, ini juga harus Anda kuasai dengan baik. Kemudian yang ketiga, soft skill, membranding diri. Misalnya branding college ya, kamu bisa apa les? Sambil bisa nyanyi, misalnya bisa gitar, atau Nanda ya bisa kuliner ya. Anda bisa membranding diri, jadi menjadi seorang pengajar BIPA tapi juga bisa kuliner misalnya, atau yang bisa nyanyi dangdut ya, atau yang bisa gamel, atau yang bisa batik ya. Ya, ini tentunya Anda harus brandingkan diri Anda untuk menjadi seorang pengajar BIPA. Kemudian untuk kemauan yang tadi ya, terkait dengan kemauan tadi sudah ya. Nah, ini lebih ke penguasaan materi BIPA. Jadi ketika kita menjadi seorang pengajar BIPA, kita harus menguasai materi BIPA. Nah, ini tidak bisa hanya menguasai materi yang seperti halnya kita nanti PPL di sekolah nasional ya, tidak bisa, karena pembelajar kita adalah pembelajar asing. Maka yang harus kita kuasai untuk materinya adalah terkait dengan keterampilan berbahasa yang meliputi 4 aspek ya, membaca, menulis, berbicara, menyimak, ini harus dipahami dengan baik. Kemudian kosakatanya, Anda harus tahu kosakata yang baku, kemudian kosakata yang kurang baku ya. Apakah kosakata yang tidak baku tidak boleh disampaikan Bu kepada mahasiswa asing? Boleh, karena kenyataannya mahasiswa asing ketika di lapangan mereka juga sering mendapatkan materi-materi atau kosakata yang tidak baku. Misalnya kata enggak dibetulin ya. Dulu pernah ada kasus ya, mahasiswa itu curhat ke saya, Ibu, yang dimaksud betulin itu apa ya Bu? Nah, lalu saya tanya dulu konteksnya seperti apa. Ternyata dia WA sama ibu kos kalau dinding kamarnya itu rusak. Ibu kosnya menjawab, iya nanti saya betulin gitu. Nah, ini orang asing akan bingung, betulin itu apa? Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke mereka terkait dengan hal-hal di luar bahasa Indonesia yang formal atau baku ya. Kemudian tata bahasa ini juga perlu dikuasai oleh seorang pengajar BIPA. Ketika kita tahu bahwa tata bahasa imbuhan itu diberikan pada level berapa, kemudian mengapa perlu ada imbuhan, apa bedanya jalan dengan berjalan. Karena juga pernah ada yang menanyakan ke Buati, Ibu, saya jalan dengan, nah misalnya. Nah, ini sebetulnya konteks jalan itu berjalan, karena jalan itu membentuk nanti noun.
sedangkan berjalan itu sudah kata kerja atau verb ya. Nah, jadi itu yang poin pertama terkait dengan keterampilan berbahasa atau penguasaan kaitannya dengan bahasa Indonesia. Yang kedua kaitannya dengan sastra Indonesia. Ini materi-materi baik yang apresiasi maupun yang ekspresi juga harus dipahami oleh seorang pengajar pipa, baik itu yang kreasi, baik itu yang reproduksi ya. Itu harus dikuasai dengan baik supaya mereka nantinya tidak sekadar belajar bahasa tetapi juga belajar sastra. Kemudian yang ketiga adalah budaya Indonesia. Ini juga wajib dikuasai oleh seorang pengajar pipa karena budaya ini umumnya melekat. Jadi orang asing itu belajar bahasa Indonesia tidak hanya semata-mata belajar tentang konteks bahasanya, tetapi mereka belajar budayanya juga. Nah, apakah kita mengajarkan budaya itu secara konkret, misalnya kita mengajarkan batik begitu, atau dalam bentuk informasinya? Lah, ini bisa dua-duanya. Kalau memang budaya itu kita ajarkan sebagai keterampilan, ya kita berarti mengajarkan mereka membatik, kita mengajarkan mereka bagaimana menari, bagaimana memainkan musik begitu, atau kita mengajarkan budaya itu sebagai materinya, kontennya. Berarti kita menggabungkan itu ke dalam materi bahasa. Misalnya kita mengajarkan materi membaca. Nah, nanti teks bacaannya itu tentang budaya. Misalnya tentang batik, tentang cara membatik. Mereka nanti diminta menulis tahap-tahap membatik. Itu berarti kita mengintegrasikan antara budaya dengan keterampilan berbahasa. Nah, maka penguasaan untuk materi pipa harus tercakup itu. Bahasa, keterampilannya 4 aspek, kosakata, tata bahasa. Kemudian yang kedua ini lebih ke sastra ya, dan yang ketiga pada budayanya. Nah, 3 poin ini wajib dan Anda beruntung sudah memang mendapatkan materi-materi tersebut di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Kemudian berikutnya adalah soft skill ya. Seorang pengajar pipa juga harus memiliki soft skill. Artinya sebuah keterampilan bakat yang memang tidak dimiliki oleh orang lain barangkali ya, dan tidak bisa semata-mata Anda belajar untuk seperti sekarang, belajar di jurusan begitu, tidak. Tetapi ini bakat-bakat yang Anda bisa belajar itu sendiri, dan ini bakat-bakat yang memang Anda bawa, dan keterampilan-keterampilan ini menjadi bakat yang memang sesuai dengan minat Anda begitu. Nah, ada yang bakatnya memasak. Risa nanti berarti sudah punya modal kamu. Ketika mengajarkan pipa, kamu bisa saja mengajarkan mereka bagaimana membuat oseng-oseng misalnya, bagaimana membuat nasi bakar, bagaimana membuat klepon. Nah, ini bisa. Nah, nanti ketika Anda mengajarkan bahasa Indonesia, tahap-tahap membuat klepon 1. Nah, Anda bisa mengintegrasikan itu ya. Jadi itu menjadi soft skill yang sudah dimiliki ya untuk Mbak Eriza ya. Lalu memiliki keterampilan seni budaya yang lain yang tadi menari, menyanyi lagu Jawa, kemudian membatik atau hal-hal lain yang Anda miliki begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah tips untuk pengajar pipa ya. Bu Ati sepertinya sudah pernah menyampaikan di situ bahwa seorang pengajar pipa ini harus mengetahui karakteristik pembelajarnya, dan saat ini Bu Ati sedang menulis sebuah penelitian bagaimana karakteristik pembelajar pipa itu di berbagai negara, salah satunya yang ada di benua Asia. Nah, mengapa perlu mengetahui karakteristik pembelajar pipa? Ya, sebagai seorang pengajar pipa tentu kita harus tahu dari negara mana pembelajar yang akan kita ajar itu, karena beda negara pasti beda karakter, beda personal. Nah, jangan sampai nanti ada gegar budaya, ada shock culture. Misalnya kita mengajarkan pipa kepada orang Eropa atau orang Polandia yang mereka itu sangat kritis, mereka sangat aktif begitu. Nah, kita shock. Mereka disiplin, on time lah, kita shock karena memang kita belum terbiasa itu. Atau misalnya kita mengajarkan mengajarkan ke pembelajar pipa dari India ya, yang tempo lalu di materi sumber belajar pipa ya sudah buat diterangkan. Kita menerangkan materi tentang
teks babi misalnya, bagi kita itu haram, tapi bagi mereka tidak masalah. Atau sapi, ya, sapi untuk di India khususnya mereka menganggapnya bahwa sapi itu dewa mereka, tapi bagi kita tidak masalah. Nah, ini yang menjadikan shock culture di situ. Maka kita harus tahu dari mana pembelajar pipa yang sedang kita ajar. Yang kedua, proses penyampaian jangan terlalu cepat, ya. Ini seperti ini berarti terlalu cepat ya untuk menerangkan ke Anda, tapi karena memang Anda bukan pembelajar asing yang mendengarkan bahasa Indonesia, jadi tidak masalah. Tapi ketika kita mengajarkan BIPA kepada orang asing, ya kita tidak boleh indikatornya itu kita, tapi kita memang harus secara pelan, ya, pelan bukan berarti suara ya, tapi intonasinya ya, supaya mereka mendengarkannya itu dengan baik begitu. Lalu pelafalan harus jelas, apakah bunyi R, eng, kemudian M, lalu yang biasanya membuat orang asing itu bingung itu yang B, ya, B, kemudian P, ini sama bibirnya, B, P, dan D. D itu kan kebuka, tapi kalau B dan P itu sama mulutnya, hanya soundnya didengar itu berbeda. B itu B dan P itu lebih ringan ya. Jadi ini yang harus dijelaskan oleh seorang pengajar BIPA, harus secara jelas menyampaikan terkait dengan fonemnya. Kemudian bila perlu menggunakan gesture language ya boleh dengan yang makan, tidur, boleh Anda menggunakan gesture atau gerakan-gerakan untuk memudahkan. Termasuk gambar, misalnya ada tayangan, oh ini gambar gunung misalnya, oh ini gambar kursi, ini gambar meja, Anda boleh menggunakan gambar untuk membantu ketika Anda menjelaskan. Kemudian memberi reward ya, memberi reward ini tambahan, tidak harus ya. Ya, reward tidak harus berupa barang, Anda boleh menyampaikan reward yang oh ya bagus, terus bagus, nah, boleh dengan reward yang semacam itu. Kemudian kreatif mencari dan membuat media. Nah, ini penting ya, kreatif membuat mencari media. Jadi kalau ada yang kemarin Nanda ya kayaknya mau menyusun skripsi tentang media. Nah, ini silakan. Media di BIPA masih sangat sedikit. Seandainya banyak pun itu tidak tertuang dalam sebuah penelitian. Apakah memang media itu bisa digunakan oleh keseluruhan, di level keseluruhan, atau ada partnya. Beda level, beda media misalnya, beda aspek, beda membaca, menulis itu beda media misalnya, atau boleh satu media untuk 4 misalnya. Nah, itu silakan. Kemudian membuat jejaring ya, jejaring harapannya siang ini saya akan minta Anda untuk mewawancarai kepada para pengajar BIPA supaya Anda paling tidak kenal dengan satu jejaring dari mana mereka mengajar ya. Itu untuk beberapa hal terkait dengan tugas, tips-tips menjadi seorang pengajar BIPA. Nah, tugasnya yang saat ini sedang akan kalian lakukan adalah Anda mencari informasi terkait dengan pengajar BIPA yang sudah berpengalaman, baik mengajar di dalam maupun di luar negeri. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu tidak? Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya, kita akan diskusi ya, dan mudah-mudahan nanti pertanyaan itu akan bisa buat dijawab ataupun yang dijawab oleh beberapa teman Anda ya. Ini sambil menunggu di laptop Buati ya. Ya, mungkin untuk pertanyaan mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan Bu, apakah pengajar BIPA harus bisa berbahasa Inggris misalnya. Nah, itu beberapa kali yang membuat para mahasiswa tentunya di jurusan bahasa Indonesia yang sedikit minder untuk mengambil mata kuliah peminatan BIPA. Mungkin Anda bisa menyampaikan ke adik-adik mahasiswa bahwa menjadi seorang pengajar BIPA tidak harus bisa berbahasa Inggris, tetapi harapannya untuk survive mereka bisa berbahasa asing begitu ya. Kalau Anda bisanya bahasa Korea, bahasa Jepang tidak masalah ya, itu akan menjadikan Anda lebih mudah ketika pembelajarnya dari negara yang menggunakan bahasa itu. Nah, oke, tidak ada yang bertanya?
Buat dilanjutkan ya. Nah, pengajar pipa yang baik. Nah, pengajar pipa yang baik selain tadi Anda harus mengetahui bagaimana mengetahui karakteristik pembelajarnya dari daerah mana, negara mana. Kemudian Anda harus menguasai keterampilan berbahasa, Anda harus bisa memiliki soft skill, kemudian membuat jejaring dan sebagainya. Pengajar pipa yang baik juga harus yang pertama memiliki kedisiplinan. Ya. Jadi yang sering terlambat ya. Ya kalau di kita tidak masalah ya, tetapi kalau di orang asing kita semaksimal mungkin jangan sampai terlambat, ataupun jika kita terlambat kita memberikan konfirmasi. Intinya adalah konfirmasi, jangan OTW ya. Dimaksudkan OTW itu adalah on the way tetapi oke, tunggu wae ya. Ini juga jangan ya. Jadi Anda harus menunjukkan untuk disiplin waktu ya, untuk disiplin terkait dengan waktu. Yang kedua, komitmen. Kalau memang Anda diminta untuk menjadi seorang pengajar pipa, Anda harus komitmen. Anda jangan merasa bahwa sakar PDW ya, kayak kuliah tidak pernah hadir, tidak ada konfirmasi. Tidak boleh. Anda tidak boleh dengan main-main dengan komitmen, tidak boleh main-main dengan tanggung jawab. Kalau Anda sudah berlatih ini, mudah-mudahan Anda akan menjadi orang-orang yang berhasil. Kemudian menunjukkan sikap sebagai teman ya. Mungkin Anda lihat ya, Bu Ati kemarin dengan Maria, dengan Nastia ya, yang saya hadirkan 2 orang di kelas. Ya, Bu Ati seperti teman, karena memang menunjukkan bahwa kita nanti akan lebih mudah ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia pada mereka. Kemudian menunjukkan sikap pengajar untuk menguasai bahasa Indonesia yang baik ya. Ini boleh ketika mengajar Anda memang harus betul-betul menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun di luar Anda boleh mencampur dengan bahasa yang memang keseharian Anda gunakan. Misalnya bahasa-bahasa yang tidak baku, misalnya Maria sini tak bilangin begitu. Nah, ini sebetulnya tidak masalah selama memang dia paham ya. Tapi kalau di kelas upayanya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan baku ya. Kemudian menunjukkan sikap sabar dan telaten. Nah, ini wajib karena mengajarkan pipa itu seperti kita ngajarin anak TK, apalagi mereka yang nol bahasa Indonesia. Betul-betul kita mengajarkan kepada mereka itu alfabet. Nah, kalau kita tidak sabar ya tidak bisa. Kita memang harus seperti menjadi guru TK ya, harus belajar, harus berlatih dengan maksimal. Kemudian menunjukkan sikap terbuka ya. Sikap terbuka ini yang terkadang memang salah kaprah dipahami bahwa kita terlalu welcome, kita terlalu apa adanya dikeluarkan, tidak. Tetapi kita tidak menutup diri ketika mereka ingin tahu tentang Indonesia, tentang bahasa Indonesia. Kita mengajarkan bahasa Indonesia pada mereka itu dengan nyaman begitu ya. Tapi bukan berarti terbuka dengan pribadi kita menyampaikan pribadi kita, tidak, tapi terbuka untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada mereka atau pembelajar asing ya. Kemudian menunjukkan sikap semangat. Sebetulnya sikap semangat itu bisa terlihat dari keseharian. Kalau kita menjadi pengajar pipa tapi murung, pengajar pipa yang lemes, malesan, lah ini akan membuat pembelajar asing yang merasa tidak nyaman untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau kita senyum, kita selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang perkenalan. Nah, kalau kita menunjukkan itu, kemudian kita selalu aktif, kita semangat, mereka akan aktif juga dan otomatis akan belajar lebih baik, belajar lebih semangat untuk belajar lebih serius ya, karena terlihat dari gurunya saja. Ya mungkin Anda tahu lah bahwa selama ini misalnya Anda diajar oleh Bapak Ibu dosen, atau ketika sekolah diajar oleh guru yang jam siang, jam makan siang tapi tidak semangat misalnya, udah pikiran Anda sudah ke kantin itu, ya kan? Tapi kalau meskipun di siang hari tapi yang mengajar itu semangat, suaranya masih lantang, masih menunjukkan sikap menjadi seorang pengajar yang akan memberikan materi dengan baik, nah, Anda pasti sebagai murid, sebagai mahasiswa juga akan serius dalam belajar juga begitu. Jadi ini sangat penting. Maka ini juga tip nanti Anda menjadi guru di PPL ya, bahwa jam-jam siang itu jam-jam rawan. Ketika Anda mengajarkan materi di jam-jam itu Anda tidak semangat, ya sudah ya. Jadi ini menjadi poin ketika Anda menjadi seorang pengajar yang profesional, pengajar yang baik di era milenial sekarang ini.
Nah, sinerginya seperti apa? Apa saja sih sinergi yang bisa diimplementasikan untuk pembelajaran PIPA di era 4.0 ini? Ada pembelajaran PIPA yang 4 aspek tadi, mendengar, berbicara, membaca, menulis. Anda bisa menerapkan. Misalnya mendengar itu mendengarkan berita. Ya. Kemudian berbicara bisa diterapkan dengan menawar di pasar. Lalu untuk yang membaca teks deskriptif. Kemudian yang menulis identitas diri di formulir. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk yang pembelajaran bahasa. Untuk pembelajaran sastra dengan 4 aspek ini ya, Anda bisa mengkombinasikan bahwa teks-teks yang digunakan itu teks sastra. Misalnya yang membaca itu diminta membaca puisi misalnya. Nah, nanti diminta untuk menuliskan di puisi itu ada setting apa, diksinya yang bagaimana. Nah, tapi tentu ini harus diingat di level berapa pada materi ini mereka mendapatkan. Ya, biasanya kalau sastra itu yang paling tidak B1 lah, B1 B2 ya, sampai C2. Kemudian ngevlog ini juga bisa dijadikan sebagai materi sastra yang nantinya dari hasil vlog itu bisa diminta untuk menulis vlog, kemudian disampaikan di video begitu. Kemudian film pendek, ini jelas film pendek itu untuk menulis cerita sebagai bahan. Kemudian musikalisasi puisi, ini bisa mendengarkan dan juga bisa berbicara. Kemudian cerita rakyat ini bisa juga untuk materi yang kaitannya dengan mendengarkan. Mereka mendengarkan dongeng, misalnya kita mendongeng, pembelajar asing mendengarkan dongeng gitu. Tentunya sekali lagi harus diingat pada level berapa. Kemudian implementasi yang kaitannya dengan topik budaya, ya, baik itu mereka praktik maupun topik budaya itu diintegrasikan ke dalam materi PIPA. Nah, ada beberapa hal yang kaitannya dengan budaya, misalnya tari, maumere ya sekarang, maumere, kemudian membatik, permainan tradisional anak, ada yang sudah manda, dakon, kemudian apalagi ini apa, jok tali jompeng ya, saya nggak tahu kalau di daerah Anda masing-masing, kayak ular-ular itu, jadi 2 orang begini, terus berobos gitu, nanti sambil menyanyi, atau jamuran ya, ini boleh Anda berikan kepada mahasiswa asing sebagai bentuk keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian boleh Anda perkenalkan dengan situs-situs peninggalan, misalnya kalau di Semarang ya Anda ajak ke gereja Brenduk, ke Kota Lama, kemudian ke Lawang Sewu, atau ke tempat-tempat yang dimana Anda bisa menerangkan bahwa itu menjadi situs budaya yang ada di Jawa Tengah. Itu untuk implementasi dari pembelajaran PIPA yang dikaitkan dengan bahasa, sastra maupun budaya. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini?